Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Gilang Ramadan, Prodi D3 MT kelas Foxtrot NIT 1906082556. Izin untuk menganalisis sebuah perusahaan. Tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi. Analisis perusahaan Sata Express. Profil perusahaan. Sata Express merupakan perusahaan keluarga milik Bapak Cahyo Hendrawan yang bergerak dalam usaha pengangkutan udara niaga serta jasa angkutan udara. Berdiri pada tanggal 10 September 1968 dengan nama PT Sata Express Air Transport yang berkantor di Jakarta Pusat dan memiliki pangkalan utama di Bandara Halim Perdana Kusuma dan memiliki pangkalan kedua yaitu di Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kedua yaitu armada Sata Express. Sata Express mempunyai armada. Yang pertama Embraer Legacy seri 600 sebanyak 1 unit, pesawat ATR seri 42500 sebanyak 2 unit. Ketiga yaitu Airbus helikopter EC155B1 sebanyak 4 unit, serta mempunyai fasilitas yaitu berkantor di Jakarta Pusat, memiliki pangkalan utama di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Kedua, memiliki pangkalan kedua yang digunakan untuk melayani pelanggan perusahaan minyak dan gas, serta memiliki hanggar fasilitas perawatan berlokasi di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan serta Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali. Kondisi perusahaan, manajemen perusahaan. Selain dalam dunia industri aviasi, Sata Express juga merambah bisnis lain yang tidak terkait dengan industri aviasi, yaitu perusahaan mulai fokus pada proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pembangkit listrik tenaga air maupun tenaga uap. Kondisi sumber daya manusia, melakukan perekrutan karyawan yang tepat dengan posisi yang tepat, sehingga dalam pencapaian target perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Konflik perusahaan. Konflik perusahaan bisa terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara kedua anak pemilik perusahaan, terutama karena latar belakang keilmuannya yang bukan berasal dari lingkup aviasi. Kedua yaitu minim pengalaman karyawan baru dan keinginan belajar yang rendah disinyalir membuat produktivitas menurun, sehingga menjadi problem bagi perusahaan tersendiri. Kedua yaitu analisis internal. Pertama, analisis keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis data laporan keuangan dilakukan dengan menganalisis masing-masing pos yang terdiri di dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio posisi keuangan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menghubungkan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada. Ketiga yaitu sumber daya manusia. Dari data yang saya himpun dari sumber artikel, SDM perusahaan Sata Express mempunyai SDM rata-rata yang lulusan SMA, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang aviasi. Tentunya berhubungan dengan teknik mesin serta penerbangan. Perlu adanya perombakan dalam sistem SDM, istilahnya yaitu bersih-bersih perusahaan. Hal ini penting bagi perusahaan untuk merubah, membentuk, dan menyusun sistem struktur organisasi untuk menjalankan sebuah pembaruan perusahaan. Analisis eksternal. Pesaing antara perusahaan aviasi. Pesaing dalam setiap perusahaan pasti selalu ada. Hal ini yang menjadi sikap kesigapan perusahaan untuk menciptakan sebuah inovasi demi mampu melakukan persaingan. Kedua yaitu kekuatan tawar menawar pembeli. Tawar menawar merupakan suatu proses di mana pembeli akan tertarik dengan layanan, fasilitas, dan harga. Analisis SWOT. Pertama yaitu kekuatan, memiliki kantor pusat dan kantor cabang di kota-kota strategis, mempunyai fasilitas maintenance yang lengkap serta letak yang strategis, memiliki armada pesawat dan helikopter yang cukup banyak, mempunyai pelayanan yang berkualitas tinggi, mempunyai tingkat safety yang tinggi dibuktikan dengan meraihnya High Safety Award selama lebih dari 20 tahun berturut-turut. Kelemahan,
memiliki karyawan yang berada pada umur 25 sampai 35 tahun, sehingga kebanyakan karyawan belum memiliki pengalaman. Berkurangnya minyak bumi mempengaruhi pada pendapatan perusahaan. Peluang membuka penerbangan ekspedisi kargo, sehingga jika pesawat tidak ada charter bisa dimanfaatkan dalam akomodasi kargo. Membuka penerbangan berjadwal dengan rute bandara perintis, mengembangkan penerbangan dengan penjemputan di lokasi perusahaan. Ancaman munculnya perusahaan baru dengan armada pesawat dan helikopter yang mempunyai teknologi terbaru. Muncul persaingan harga di mana perusahaan lain membuat harga yang lebih murah. Semakin berkembangnya teknologi mesin dan perawatannya membutuhkan pengalaman yang banyak serta update pengetahuan bagi karyawan. Banyaknya perusahaan tambang yang mulai membeli armada sendiri. Tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah perusahaan: memperbaiki sistem dalam manajemen perusahaan, melakukan perekrutan karyawan yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya, menambah wawasan akan adanya teknologi-teknologi yang baru, menambah beberapa armada sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen, memperbaiki sistem manajemen keuangan, serta menambahkan sistem manajemen konflik dan manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Adanya pengisian vice president direktur sehingga tata kelola perusahaan lebih tertata dan terstruktur. Menjalankan strategi bisnis, melakukan strategi bauran pemasaran seperti detail di atas, sehingga perusahaan akan semakin berkembang pesat karena mempunyai strategi bisnis yang tersusun dan terstruktur. Mempunyai manajemen resiko. Apa kegunaan manajemen resiko untuk perusahaan? Sebagai ajang analisis strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan. Rencana keuangan yang telah disusun sebelumnya tetap akan terjaga, dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian, terima kasih. Tugas UAS Psikologi Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.